ayat ke-16 di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong. Ya, bukan memberikan seroh, tapi seorang penolong, yaitu manusia. Nah, apabila kita cek dan cross check di dalam Yohanes 16:13, ternyata di sini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, yang diminta oleh Yesus ini memang seorang laki-laki. Ada kata gantihu di sini. Seringkali saya jabarkan di sini. Lalu, kalau ini ditafsirkan sebagai Roh Kudus, akan gagal total. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mampu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, sedangkan Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kalau Roh Kudus itu tidak berbicara hal-hal yang akan datang, sedangkan Roh kebenaran berbicara akan hal-hal yang akan datang, kemudian dia mendengar sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kalau Roh Kudus itu tidak mendengar, karena dia adalah Tuhan sendiri menurut orang Kristen. Jadi gagal total. Saya akan tunjukkan kepada Rudi, kalau Roh Kudus itu perempuan, Rud. Di dalam Kejadian 1 nomor 2, di sini ada kata-kata Feruah Elohim. Roh Kudus itu perempuan. Nih, coba di sini ya. Roh Kudus itu adalah perempuan, sedangkan Roh kebenaran itu laki-laki. Jadi bertolak belakang, kontraproduktif kalau Roh kebenaran diyakini oleh orang Kristen sebagai Roh Kudus. Nabi Muhammad diminta oleh Yesus di dalam Yohanes 16:13, Yohanes 14 ayat 16. Bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meriwayatkan perkataan Isa alaihi salam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu saja, dan aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nama lain dari Nabi Muhammad itu terdapat banyak. Yang masyhur adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi. Ya, itu adalah salah satu nama dari nama-nama baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja opening yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya suatu saat Rudi Hutalagung dijamah Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Ceder. Jangan bengong, Rod. Rudi bengong. Oke, Nandar. Malam ini ku balik kau, Nandar. Ayo kawan-kawan Kristen semangat menghadap para sultan ini. Bal-bal. Nanti diajak si Nandar ini. Payah si Nandar ini pura-pura dia nanti diajaknya kita. Oke, langsung tancap gas. Mana ganti layar? Ayo. Ya, matikan mic-mu, Nandar. Mic-mu matikan dong. Ya kan belum mulai. Ya. Udah ya. Ya, kawan-kawan, si Nandar ini adalah kumpulan orang-orang penipu. Dia membuka Injil Yohanes. Sementara di dalam ajaran Islam, di keyakinan Islam, Yohanes itu tidak dikenal. Ya, kita lihat ini Sahih Bukhari 3. Di sini Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani seizin Allah. Jadi kalau orang ini mau mencari apakah nubuatan Muhammad itu ada di Injilnya Waraka bin Naufal. Hanya Injil lah yang ditulis atas seizin Allah. Al-Quran yang dibaca Sinandar tadi, surah 61 ayat 6, itu tidak ditulis atas seizin Allah. Dia ini penipu. Kalau yang bahasa Arab, demikian juga.
Dibuat di sini. Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab dengan kehendak Allah. Al-Quran yang dibaca Sinadar tadi tidak ada dikatakan ditulis sesuai kehendak Allah, nggak ada itu. Jadi kita lihat, kalau kita waras dan pandai berpikir, jelas ini mereka mengimani namanya hadis. Ini hadis Sahih Bukhari. Bukhari dengan jelas mengatakan Injil itu hanya ditulis Waraqah dalam bahasa Arab atas kehendak Allah. Jadi yang dia bacakan tadi, saya belum dapat di surah berapa atau di hadis berapa yang mengatakan Al-Quran itu ditulis sudah sesuai kehendak Allah dan sudah sesuai seizin Allah. Jadi karena tidak ada itu, maka saya meragukan bahwa nubuatan tadi itu bukanlah untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Dan itu tidak bisa diuji kebenarannya. Kenapa tidak bisa diuji? Karena belum ada satu kata pun saya lihat di hadis bahwa Zaid bin Sabit menulis Al-Quran atas seizin Allah. Nggak ada itu. Paham ya? Zaid bin Sabit menulis Al-Quran atas sesuai kehendak Allah. Nggak ada itu. Tetapi di dalam iman Islam, satu-satunya yang bisa mereka percaya hadis Bukhari 3 dan hadis Bukhari 6467. Yang lain gak ada. Di dalam hadis itu jelas dikatakan Injil itu atas seizin Allah, itu dalam bahasa Ibrani. Kalau ada kalian baca kitab di luar Ibrani Injil, itu tidak seizin Allah. Dan dibuat lagi yang dalam Injil bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Jadi dua kitab ini saja yang ditulis, yang diakui oleh Allah SWT. Taurat apakah diakui oleh Allah SWT? Ya, dia mengakui menurunkan Taurat. Tapi jikalau ada kitab Taurat tertulis, Allah SWT tidak pernah berfirman. Nabi Muhammad pun tidak pernah mengatakan ada orang menulis Taurat atas seizin Allah dan atas kehendak Allah. Jangan menguap Nandar, sudah tergoncang kau dan terpukul. Nah, sekarang Sinandar membuka Yohanes. Apakah Allah SWT mengenal Yohanes? Tidak. Allah SWT hanya mengenal Waraqah bin Naufal. Allah SWT tidak mengenal Yohanes, apalagi Matius, Markus, Lukas. Tapi Allah SWT mengenal Yahya atau Yohanes Pembaptis. Sementara kitab Yohanes bukan ditulis Yohanes Pembaptis. Jadi kawan-kawan, Nandar ini adalah manusia yang paling malang di muka bumi. Ingin mencari nubuatan nabinya, harus mengemis ke kitab yang tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk ditulis. Kalau dia mau mencari, carilah Injil Waraqah yang dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab. Jadi Injil yang diturunkan Allah SWT tidak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi Waraqah 1, Waraqah 2, Waraqah 3, Waraqah 4, Waraqah 5 dan seterusnya. Ya, ini harus dipahami oleh kawan-kawan muslim. Tujuannya apa? Agar kalian tidak tersesat bahwa kitab yang diakui Allah atas seizinnya ditulis hanya Injil. Al-Quran yang kalian pegang sekarang itu bukan Al-Quran. Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran tersimpan di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Itulah sebabnya katanya tidak diedit, tidak diubah, tidak ditambah, tidak dikurang, yang di hati. Yang tulisan itu nggak ada perintahnya. Kalian cari hadis, ada nggak dibilang Allah memerintahkan Zaid bin Thabit menulis Al-Quran atas seizinnya atau atas kehendak Allah? Nggak ada. Sampai kiamat pun kalian cari tidak akan pernah ada. Terima kasih. Waktu habis. Aduh, Ya, kasihan. kalah aku lagi koin, Bah. Aduh, enak si Nandar malam ini. Siaplah kita, Pak. Aku udah berapi-api. Aduh, ayo kawan-kawan. Jangan kita dipermalukan si Nandar. Sudah berapi-api tapi kalah, kasihan kali kau. Ya, yang penting Ya, kau teman-teman. sudah goncang imanmu, Nandar. Ya, Silakan. Sudah tergoncang. Pencet. Ya. Ini aku. Silakan. Ya, terima. Jangan. Pencet. Belum muncul, sabar. Gua sudah mencet dari tadi. Terima. Iya.